Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarim wa syiyam wa ala ashabihi masabihid duja wa dhulam alladhina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menanamkan di dalam hati kita rasa cinta yang begitu besar dan dalam, rasa cinta kepada seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia dari kalangan para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah beliau? Dari manakah beliau? Dan bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka sepatutnya kita yang mengaku mengikuti jejaknya, yang beragama Islam, harus meluangkan waktu lebih dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang Arab. Nabi Muhammad, beliau adalah orang Arab, bukan orang Indonesia. Kenapa betul Bapak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang yang ada di zaman beliau menyembah patung, menyembah pepohonan, menyembah berhala, menyembah batu, baik yang diukir maupun batu yang tidak diukir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah orang-orang yang menyembah malaikat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, untuk mengajak orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam tanpa lelah, tanpa jenuh, mengatakan kepada orang-orang, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai semua manusia, wahai seluruh kaum, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tuflihu, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Kita akan dimudahkan rizkinya oleh Allah di dunia, kita akan diberikan kesehatan di dunia, kita akan dilancarkan seluruh urusan kita, dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. Cukup kalimat apa Ibu? La ilaha illallahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keturunannya Nabi Adam, sebagaimana kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan beliau juga keturunannya Nabi Nuh, sebagaimana kita semuanya keturunan Nabi Nuh. Bapak seluruh manusia niku enten pinten? Dua. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh.
Karena ketika banjir besar yang meluluh lantahkan semua yang ada di dunia ini, bahkan benua-benua semua tenggelam Bapak Ibu, semuanya tidak ada yang bisa melahirkan yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh kecuali Nabi Nuh sendiri. Sehingga Nabi Nuh disebut Abul Basyarits Tsani, bapaknya manusia yang nomor 2. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim, aku ini merupakan wujud terkabulkan doanya bapakku yang bernama Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad keturunan sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi Bapak Ibu. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Karena setelah Nabi Ibrahim diutus, tidak ada nabi dan rasul kecuali melalui keturunannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki 2 keturunan, 2 anak. Yang pertama namanya Ismail. Selang beberapa tahun berikutnya lahirlah putra yang kedua namanya Ishak. Ismail dan Ishak, mana kakaknya Ibu Bapak? Ismail. Adiknya sinten Ibu? Ishak. Jadi bapak kakaknya Ismail, adiknya Ishak, tetapi beda ibu. Ibunya Nabi Ismail sinten? Siti Hajar. Kalau ibunya Nabi Ishak Sarah, begitu. Dari Nabi Ishak, adiknya Nabi Ismail, nanti akan muncul semua para nabi. Nabi-nabi yang bapak ibu persani, sinten? Nabi Musa, itu keturunannya Nabi Ishak. Nabi Yusuf, keturunannya Nabi Ishak. Nabi Isa, keturunannya Nabi Ishak. Semua Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yakub, Nabi Ayub, dan semua para nabi, mereka semuanya keturunannya Nabi Ishak bin Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ismail, walaupun dia tidak memiliki keturunan para nabi, ada satu nabi yang mana nabi ini benar-benar bisa mengalahkan semua para nabi dari keturunan Nabi Ishak. Nabi ini sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail meninggal dunia memberikan keturunan, tetapi tidak ada keturunan dari Nabi Ismail seorang nabi dan rasul. Beda dengan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ishak nanti ada nabi keturunannya banyak gitu ya. Orang-orang solehnya kathah gitu. Kalau Nabi Ismail itu sekedip, nggak ada. Bahkan ada orang soleh ada, tetapi tidak ada yang diutus menjadi nabi dan rasul. Tetapi Bapak Ibu, sekalinya Allah keluarkan, Allah lahirkan dari anak cucunya Nabi Ismail, langsung menjadi sayyidu waladi bani Adam, pemimpinnya seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ditanya Nabi yang paling mulia sinten? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling agung sinten? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim lebih utama pundi? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, mana yang paling pintar? Mana yang paling agung? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melebihi para nabi yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad ranking pertama Bapak Ibu. Yang kedua rankingnya sinten? Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh. Habis itu para nabi yang lainnya. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW, sayyidu waladi bani Adam, ya, putra anak Adam yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya besok di hari kiamat.
Bapak Ibu pernah mendengar padang mahsyar? Padang mahsyar adalah tempat yang benar-benar Allah akan kumpulkan seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua orang akan dibangkitkan dari alam kubur setelah mendengar tiupan malaikat sinten? Israil. Tiupan yang pertama apa kedua? Kok pertama? Pertama semua akan meninggal dunia. Yang kedua, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu tetes hujan yang Allah siram di muka bumi ini. Tidaklah satu tulang ekor manusia yang mendapatkan satu tetesan hujan ini langsung seketika berubah menjadi manusia seperti pada umumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan semua yang ada di alam kubur. Bahkan orang-orang yang dilarung, dibakar, kemudian abunya dilarung di lautan, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan juga semuanya Allah Subhanahu wa taala akan satukan. Semua orang tanpa berbusa, tanpa beralas kaki, belum berkhitan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Semua orang akan dikumpulkan dalam posisi seperti itu. Semuanya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pertanyaannya Bapak Ibu, padang mahsyar niku apakah bumi yang sekarang kita injak, atau Allah akan ciptakan tempat lain kemudian kita diterbangkan di situ? Pernah dibahas sama ustadz lain Bapak Ibu? Belum pernah. Nah, enten perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan padang mahsyar itu ya tempat kita sekarang ini. Ya, sekarang ini kan bumi bulat. Enten sing mengatakan bumi itu bukan bulat, tapi bumi itu rata. Begitu. Ketika bumi ini wa idzal ardu muddat, pernah mendengar? Ketika bumi itu dipancangkan, muddat di sini artinya misalkan Bapak Ibu memiliki bola, misal, kemudian bolanya diblekrak, disilet begitu. Nanti otomatis pembukaan, gimana mboten? Kemudian baru dihamparkan seperti itu. Ada dari ayat ini sebagian ulama mengatakan ketika itu bumi memang bulat. Ketika hari kiamat tiba, bumi itu akan disejajarkan sama Allah, benar-benar semuanya diratakan. Lah bagaimana dengan gunung-gunung atau lautan, akhirnya dikemanain? Gini mboten? Bukankah 2/3 bumi ini lautan? Gini mboten? Sepertiganya daratan. Nah ini gimana ini? Jawabannya gampil Bapak Ibu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalaupun ada bumi, ya bagian bumi misalkan airnya dibuang sama Allah, pastikan enten apa? Gunung. Gini mboten? Gunung diambil diratakan pun selesai. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Terlepas padang mahsyar itu bumi yang saat ini kita tinggali atau bumi yang lain atau planet yang lain, kita tidak mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita sedikit sekali, dan ini perkara gaib, perkara yang akan terjadi. Jadi kita tidak bisa berbicara kecuali atas dalil begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang berdiri di padang mahsyar. Semua orang benar-benar mengeluarkan keringat, bercucuran keringat. Keringat yang mereka semuanya keluarkan berdasarkan apa? Berdasarkan apa Bapak? Dosa. Kalau dosa selama hidup di dunia, selama 70 tahun hidup di dunia, selama 80 tahun hidup di dunia, atau selama 50 tahun, selama berapapun, ketika orang tadi hidup di dunia penuh dengan kemaksiatan, menyekutukan Allah, berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan berikan keringat yang sangat banyak. Ada sebagian orang yang keringatnya itu sampai betis. Ada sebagian orang yang keringatnya sampai pinggang. Ada sebagian orang sampai perut, ada yang sampai dagu, ada yang sampai telinga, ada yang sampai tenggelam. Ustaz, apakah mungkin di dunia saja kalaupun banjir, gak semua orang seperti itu kan? Gimana mboten Bapak Ibu? Nek banjir ning lapangan kabeh ya sak dodong. Gimana mboten? Nek sak dengkul kabeh. Tapi kenapa kok seperti ini? Jawabannya apa Bapak Ibu? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nggak perlu kita berpikir bingung pakai logika kita. Ini gimana kok bisa kebanjiran? Yang satunya kebanjiran keringat sedengkul, yang satunya sedada, yang satunya tenggelam. Gimana sih? Nggak logis. Agama Islam niku Bapak Ibu tidak bisa dibangun dengan logika. Agama Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, pedoman kita. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika Nabi Adam Allah turunkan di bumi, Allah bekali dengan petunjuk. Petunjuk niki maksudnya Al-Quran bagi kita, dan Nabi Muhammad yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keringat masing-masing itu bercucuran, semuanya tergantung dosa masing-masing di dunia ini. Ditambah lagi napa niku? Matahari dipancangkan atau didekatkan. Ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan didekatkan biqadril mihkalah, seperti tempat celak. Mungkin Ibu kalau zaman dulu gadah celak ini gini, celak gitu ya. Itu kan biasanya tempat celak itu kan kecil gini modern. Jadi matahari ini didekatkan di atas kepala sekecil itu, jaraknya seperti itu Bapak Ibu. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala marah. Allah Subhanahu wa taala diamkan semua orang. Semua didiamkan sama Allah. Sampai akhirnya mereka semuanya kebingungan. Bagaimana, siapa yang akan meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala? Saat itu Bapak Ibu, Allah masih berada di atas arsy. Arsy itu napa toh? Arsy itu singgasananya Allah. Arsy itu makhluk Allah yang besar sekali, yang dipikul 8 malaikat nanti di hari kiamat. Satu malaikatnya itu besar sekali Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, pembawa arsy Allah itu dari ujung telinga sampai pundak itu jaraknya 700 tahun lamanya. Padahal di dalam hadis yang lainnya, jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun. 500 tahun ini bukan menurut perhitungan orang non-muslim, bukan menurut perhitungan negara non-muslim, bukan, tapi perhitungannya Allah. 500 tahun lamanya Bapak Ibu. Langit sama bumi, niki bumi, langit pertama 500, langit kedua 500, langit ketiga 500, langit 500 sampai ke 7. Malaikat yang memikul singgasananya Allah, arsy-nya Allah, dari daun telinga sampai pundak itu 700. Coba Bapak Ibu perkirakan tinggi kita ini berapa? Misal tingginya Bapak misalkan pinten niki 150, 160, 165 bebas gitu nggih. Atau tingginya Ibu misalkan 150, 160 bebas. Ya. Kalau misalkan Ibu ukur dari daun telinga sampai pundak niki pinten senti, nggih, dihitung pinten senti. Kemudian niki nanti ke bawah berapa senti. Berarti napa Bapak Ibu? Kalau ada di sini miniatur dari bumi langit 1 2 3 4 sama satu malaikat, itu masih tinggian sinten? Malaikatnya. Lah wong malaikat dari ujung telinga sampai pundak saja 700, setara dengan apa? Satu langit dengan langit berikutnya.
berarti malaikatnya betul-betul besar sekali. Oleh karena itu Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada malaikat, Bapak Ibu. Malaikat itu hanya ciptaan Allah, sedangkan Allah itu lebih besar. Kalau makhluknya saja begitu besar, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti Allah berada di atas arsy. Mungkinkah Allah berada di bumi, Bapak Ibu? Mau malaikatnya dhuwure sakmene gitu kan ya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala berada di bumi? Tidak mungkin. Kecuali enten dalil yang menjelaskan Allah itu turun di langit. Seperti dalam hadis sepertiga malam terakhir, ketika sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Loh gimana? Allah kan maha besar, nanti langit dunia bagaimana? Jawabannya gampang. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan siapapun, Bapak Ibu. Beragama itu mudah sekali, nggak usah kita bingung-bingung. Allah kan sang pencipta. Ketika hadisnya telah sahih, ya sudah kita imani, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala masih berada di atas arsy. Disunggi arsy-Nya oleh 8 malaikat yang besar-besar, dan semua orang bercucuran keringatnya mengharapkan semua segera diadili di padang mahsyar, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya semua orang-orang mereka mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, Allah sedang marah. Bujuklah Allah agar Allah segera mengadili kami semua. Kami sudah tidak tahan dengan matahari yang sangat panas sekali, Bapak Ibu. Apa yang dijawab Nabi Adam? Saya tidak bisa, karena saya pernah melakukan dosa. Dosa ini apa, Bapak? Makan buah. Nah itu. Walaupun Nabi Adam sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam kan sudah diampuni. Nabi Adam dan Hawa berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari doa ini Nabi Adam dan Hawa dikabulkan. Lantas bagaimana? Kata Nabi Adam, pergilah kalian semuanya kepada Nabi Nuh. Semua orang, Bapak Ibu, berbondong-bondong mencari mana Nabi Nuh, mana Nabi Nuh, mana Nabi Nuh. Datanglah mereka semua kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Bujuklah Allah agar segera mengadili kita semuanya. Kita semuanya sudah kelelahan, tidak kuat. Apa kata Nabi Nuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak bisa karena pernah melakukan dosa. Dakwahnya beliau ini tidak sukses, Bapak Ibu. Nabi Nuh sudah berdakwah pinten tahun? 950 tahun. Berarti umurnya Nabi Nuh lama nggih? Nggih. Umurnya Nabi Adam saja 1000 tahun. Umurnya Nabi Nuh ya sekitar segitu, Bapak Ibu. Kemudian Nabi Nuh bagaimana? Pergilah kalian semuanya kepada Nabi Ibrahim. Sehingga semua orang-orang berbondong-bondong pergi ke Nabi Ibrahim, mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, bujuklah Allah, kita semuanya sudah tidak tahan, panas sekali. Nabi Ibrahim mengatakan, apa Bapak Ibu? Saya juga tidak bisa membujuk saya tidak bisa membujuk Allah, karena Nabi Ibrahim pernah berbohong. Pernah mendengar bohongnya Nabi Ibrahim? Diajak sama keluarganya, ayo kita ikut festival kesyirikan. Kata Nabi Ibrahim apa? Inni sakim, aku lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Sama juga Nabi Ibrahim disidang sama pembesarnya. Ibrahim, kamulah yang menghancurkan patung-patung ini. Kata Nabi Ibrahim apa? Enggak, tanya aja yang paling besar itu. Patung besar itulah yang menghancurkan.
Itu juga akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak bisa. Pergilah kamu semuanya kepada Nabi Musa. Semua berbondong-bondong mencari Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun juga mengatakan, saya tidak bisa meredakan amarah Allah. Karena Nabi Musa pernah meninju. Gimana pembuatan? Sampai meninggal dunia orangnya Bapak Ibu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Akhirnya semua orang pergi kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa mengatakan, saya juga tidak bisa meredakan amarah Allah. Pergilah kamu kepada Nabi Sinten, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Nabi Muhammad kita harus bangga Bapak Ibu. Kalau disebut Nabi Muhammad kita harus memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian orang-orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya memang saya yang bisa meredakan amarah Allah." Nabi Muhammad mengatakan demikian karena memang hanya Nabi Muhammad Bapak Ibu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh manusia di hari kiamat, dan aku tidak berbangga, aku tidak sombong, karena memang sudah ketetapannya. Oleh karena itu selesai azan kita doa apa? Wa ba'athu maqaman mahmudanilladzi wa'attah. Kita mendoakan agar Nabi Muhammad segera diberikan tempat yang agung, yaitu posisi yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah di atas arsy, di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan zikir-zikir, doa-doa yang belum pernah Rasulullah SAW ketahui selama hidup di dunia, hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala reda amarahnya. Tidak ada yang bisa meredakan amarah Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasyfa'atu syaffa. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apapun kamu akan diberi, mintakan syafaat kamu akan diberikan syafaat. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mengangkat beliau mengangkat mukanya Bapak Ibu dari sujud, dan beliau mengatakan, ummati ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun putuskan, dan Nabi Muhammad kembali kepada mahsyar, hingga akhirnya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa'a rabbuka, dan datang Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat semuanya berbaris layaknya presiden, bahkan yang lebih lah. Presiden kan manusia, raja kan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sang maha semuanya. Allah Subhanahu wa taala turun dan semua malaikat sudah berjajar-jajar begitu. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkaru insanu. Masya Allah, ibunya hafal. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menghukumi satu persatu. Setelah itu lanjutnya ini masuk surga, ini masuk neraka, ini masuk surga, ini masuk neraka, begitu cepatnya. Innallaha sari'ul hisab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini harus mengajarkan ke dalam diri kita betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabinya orang Yahudi, sinten? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabinya Nasrani, sinten? Nabi Isa alaihissalam. Apa yang membuat kita tidak mau meluangkan waktu mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW?
Luangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami kisah-kisah beliau, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari napa pengawasannya Bapak? Hari Rabu. Nggih mboten? Nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu yang nomor satu dari kalangan para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala sudah angkat derajat setinggi-tingginya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Allah mengangkat Nabi Muhammad namanya setinggi-tingginya. Tidak ada nama nabi yang sering disebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan ngucapin gini mboten, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gini mboten. Ketika tasyahud kita menyebut Nabi Muhammad. Ya, ketika apalagi yang menyebut nama Nabi Muhammad setelah wudu mengucapkan nama Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi banyak tempat yang menjunjung tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mungkin masih ingat, ketika Isra Mi'raj, semua para nabi Allah hidupkan kembali, dan mereka semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad berjajar, ya berbaris. Ketika Nabi SAW datang bersama malaikat Jibril, ya menaiki burak perjalanan dari Mekah menuju Palestina. Disambut semua para nabi, hidup semuanya di situ. Siapa yang mengimami mereka Bapak Ibu? Siapa yang mengimami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di belakangnya ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua para nabi menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, maka sepatutnya kita berbangga dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dikatakan ini pesan Nabi Muhammad, ini ngendikonnya Nabi Muhammad, ini wasiat Nabi Muhammad, kita harus dahulukan ketimbang hasrat kita, hawa nafsu kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai Nabi Muhammad harus dicintai melebihi istrinya, anaknya, siapapun itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, semoga motivasi yang sedikit ini menggugah semangat kita untuk meluangkan waktu mempelajari biografi beliau, mendalami sirah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita meninggal dunia belum pernah menghatamkan sirah Nabi Muhammad SAW. Seumur hidup sekali minimal kita harus menghatamkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena di alam kubur Allah akan bertanya kepada kita sinten tentang Nabi Muhammad. Gini apa mboten? 3 pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, siapa? Rabbmu, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, nabimu siapa? Gini apa mboten? Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari sirah Nabi, bagaimana kita bisa menjawabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka harus semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, tetapi melalui rasa cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di akhirat, bahkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Qal al-mar'u ma'a man ahab. Seorang bertanya kepada Nabi, Nabi, ada orang mencintai orang lain tapi belum pernah ketemu. Kata Nabi Muhammad, Allah akan mengumpulkan orang tersebut dengan kekasihnya besok di hari kiamat. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW setulus hati kita, bahkan kita mencintai beliau melebihi siapapun. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita dengan beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT selalu melancarkan rezeki Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT
selalu memanjangkan umur Bapak Ibu sekalian, serta dimudahkan untuk memperbanyak amal saleh, sehingga kita semuanya termasuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.